Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehancuran karena dosa itu lebih mengerikan daripada kenikmatan yang ditawarkan. Narkoba menjanjikan kenikmatan yang semu. Alkohol menjanjikan ketenangan yang palsu. Dan akhirnya dari keduanya adalah mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. Pernahkah saudara melihat orang yang terikat dengan alkohol maupun narkoba mengalami kebahagiaan dalam hidupnya? Tentu tidak. Sudah tahu bahwa dengan mengkonsumsi alkohol maupun narkoba tidak akan memberikan kepuasan dalam hidup, bahkan kehancuran yang didapat. Kebohongannya sudah terbongkar. Tetapi mengapa terus saja mempercayai kebohongan yang sudah terbongkar? Apakah semua itu terjadi karena kita lupa akibat dosa itu adalah maut? Atau merasa bahwa melakukan dosa itu nikmat walaupun sementara, sehingga kita lupa betapa menderitanya ketika kita melakukan. Mungkinkah kealpaan ini disebabkan oleh setan yang begitu licik mengemas dosa itu, sehingga kita selalu tergoda untuk melakukannya? Kita dibutakan terhadap kebohongan dan nasib akhir yang tragis dan yang mengerikan akibat dosa. Amsal 5 ayat 1-5 mengingatkan kita. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada pengetahuan yang akan menjadi pelindungmu. Dan berpeganglah pada kebijaksanaan. Waspadalah dan peliharalah pengetahuan. Agar kau terhindar dari perempuan jala yang bibirnya meneteskan kata-kata yang manis bagaikan madu. Dan perkataannya lebih licin dari minyak. Namun pada akhirnya ia akan menjadi pahit seperti racun. Tajam seperti pedang bermata dua, kakinya turun menuju maut, langkah-langkahnya menuju kuburan. Godaan merupakan cara untuk mempromosikan dosa. Dosa selalu menjanjikan hal-hal yang semu dan palsu. Pada saatnya nanti dosa itu akan menghancurkan kedua belah pihak, baik yang menggoda dan yang digoda. Pedang yang tajam itu akan menusuk penggoda sekaligus membunuh yang digoda. Setelah seseorang dimanipulasi dan ditipu habis-habisan oleh dosa, maka setelah dirasa tidak diperlukan lagi, maka orang itu akan dicampakkan. Tidak ada seorang pun yang dapat memenangkan keadaan ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita terlepas dari semua ini? Perhatikan kembali nasihat firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 29 dan 32. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian membagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Dalam hal ini Salomo dengan baik menggambarkan sifat-sifat dosa seperti anggur. Pandanglah kilauan anggur di cawan yang menggambarkan pesta pora dan kegembiraan. Sungguh berkilauan dan menarik hati. Anggur putih dan anggur merah menyemarakkan momen yang istimewa dalam pesta. Lihat bagaimana anggur itu menggairahkan. Wanita-wanita berselingkuh dengan pria-pria yang tak dikenal. Kilauan-kilauan anggur dalam gelas itu telah mengeluarkan bisanya yang justru mematikan. Minuman itu benar-benar telah menghancurkan seluruh pesta yang meriah itu. Inilah sekilas pandang tentang dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan tidak jemu-jemunya memperingatkan kita supaya menghindari jerat-jerat godaan dosa. Amsal 26 ayat 20 dan 22. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan.
koreksi yang dijiwai oleh kedisiplinan yang kuat adalah jalan kehidupan. Ketidaktaatan akan membawa maut. Hal ini selalu terjadi di mana saja dan kapan saja. Mari kita renungkan firman Tuhan di setiap waktu. Tempatkan firman Tuhan itu di hatimu dan kalungkanlah itu di lehermu. Maka saudara akan dapat menghindari godaan hawa nafsu dan rangsangan dosa. Seberapa indah dan halusnya pun godaan yang muncul, jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Firman Allah kembali bertanya dalam Amsal 6. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Tentu jawabnya tidak. Jika Anda bermain dengan api, maka Anda akan terbakar. Demikian juga bila Anda bermain-main dengan dosa, maka Anda akan binasa. Setelah mendengarkan nasihat firman Tuhan ini, mungkin saudara berkata, kalau begitu apakah yang harus kulakukan? Firman Allah adalah jawaban untuk itu. Firman Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup saudara. Firman Tuhan yang sanggup menyembuhkan saudara dari keterikatan dosa. Banyak kebenaran Alkitab yang dapat menyelamatkan banyak orang dari kehancuran. Banyak prinsip Alkitab yang sanggup merenggut jiwa-jiwa yang berjalan menuju kebinasaan. Membebaskan orang yang diangkut untuk dibunuh. Menyelamatkan orang yang terhuyun-huyun menuju tempat pemancingan. Amsal 24 ayat 11. Kembalilah anakku, anak yang hilang. Bapa selalu setia menantimu. Itulah seruan dari firman Tuhan buat kita. Sebab Tuhan selalu setia menanti anak yang terhilang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.